Hai people, kalian pernah nggak sih ngerasa deg-degan atau canggung ketika tiba-tiba diminta untuk baca teks dalam bahasa Inggris? Misalnya nih, lagi kelas, terus dosen kalian tiba-tiba nunjuk, iya kamu, coba baca teks yang di layar ya. Terus pas kalian lihat nih, wadidaw, dalam bahasa Inggris itu full satu slide, terus kayak, atau misalnya kalian ngerasa struggle atau ngerasa masih kesulitan nih ketika tiba-tiba ditanya dalam bahasa Inggris, terus harus ngejawab dalam bahasa Inggris juga, entah itu dalam interview atau misalnya ngobrol sama orang asing. Terus kayak rasa kayak, aduh bener nggak ya aku ngucapnya, aduh takut salah deh, nggak usah deh gitu. Kalau kalian pernah, berarti kalian ada di video yang tepat karena saat ini aku akan coba untuk share 3 tips on how to improve my spoken English. Disclaimer sebelumnya, I'm not a native speaker, of course. Dan ini adalah 3 tips yang aku lakuin dan aku ngerasa itu sangat ngebantu dalam perjalanan aku mengimprove bahasa Inggris aku. Langsung aja ke tips yang pertama adalah expose yourself to English content as much as you can. Jadi di sini adalah kita coba untuk biasakan diri kita agar kenal atau terbiasa dengan konten-konten dalam bahasa Inggris. Entah itu yang kita baca, entah itu yang kita dengar, ataupun yang kita ucapkan. Karena gini teman-teman prinsipnya, ngobrol atau speaking itu adalah output ya nggak sih? Sesuatu yang kita keluarkan, sesuatu yang keluar dari tubuh kita. Kita sebut output. Dan kalau misalnya kita mau punya output yang bagus, tentu inputnya pun atau sesuatu yang kita asupkan itu adalah sesuatu yang harus bagus juga dong. Gak bisa kayak misalnya kita pengen bisa ngomong bahasa Inggris, tapi kesehariannya ya udah bahasa Indonesia tok. Ya nggak bisa dong. Nah jadi di sini adalah coba deh, meskipun hanya seberapa persen dalam keseharian, coba untuk expose yourself atau bikin diri kalian tuh terbiasa dengan konten dalam bahasa Inggris. Contohnya nih, sesimpel teman makan. Misalnya nih teman-teman, kalau misalnya lagi makan kayak gini juga nggak sih? Kayak kalau belum nemu tontonan yang seru atau rame, nggak akan masuk tuh satu suap pun. Kayak gitu nggak sih? Soalnya aku juga kayak gitu seringnya. Nah, kadang kalau misalnya aku lagi sarapan, aku suka buka YouTube, terus kayak aku nyari konten dalam bahasa Inggris. Konten apa nih yang harus dicari? Terserah, whatever you like. Bisa misalnya kayak teman-teman yang lagi ngikutin dunia sport atau e-sport, boleh nih misalnya kalian tonton pertandingannya tapi yang dalam versi bahasa Inggrisnya. Atau misalnya kalian lagi pengen nih belajar tentang bertanam misalnya. Nah, coba cari video di YouTube yang kayak tips menanam apa-apa misalnya, tapi dalam bahasa Inggris. Atau sesimpel kayak vlog, interview. Sesimpel itu kok nggak perlu yang kayak 10 menit. Cuman teman makan aja yang penting masuk tuh yang kita dengar gitu kan. Terus kalau misalnya nih kita suka masang quotes-quotes di kamar misal, coba quotes yang dipasangnya ada yang dalam bahasa Inggrisnya juga, kayak gitu. Intinya sesimpel kayak ya udah memperbanyak aja yang kita baca, yang kita dengar, ataupun yang kita ucapkan dalam bahasa Inggris gitu. Tips yang kedua, reading out loud atau membaca dengan suara yang lantang. Nah, di tips ini maksudnya adalah kita membaca teks bahasa Inggris tapi dengan suara yang keras sehingga telinga kita bisa dengar suara kita sendiri. Nggak dalam hati, nggak bisik-bisik. Tujuannya adalah supaya kita mengurangi kekakuan lidah kita dalam bicara kosakata bahasa Inggris. Di sini aku bakalan coba praktekin ada 2 example atau 2 contoh yang termasuk favorit aku banget untuk ngelakuin tips ini. Yang pertama adalah text story dan yang kedua adalah broadcast penerbangan. Untuk teksnya, of course, kalian bisa cari di internet ataupun di TikTok juga banyak. Aku akan coba baca dari sini, dan aku akan coba peragain bagaimana aku biasa melakukannya. Dan tentunya teksnya akan muncul juga di layar ya, don't worry. Jadi untuk contoh yang pertama,
Itu adalah storytelling cerita gitu. I look around. Mirrors on every wall. Where am I? What do I do now? Thinking I suddenly heard something. Mirror, mirror on the wall. Who's the fairest of them all? This was a woman's voice I definitely recognize. Terus contoh yang kedua, penerbangan. Ini juga aku suka banget. Kita coba ya. Good morning, ladies and gentlemen. Your attention, please. This is the final call for passengers of Garuda Indonesia on flight number GA816 to Surabaya. Please board the aircraft immediately through gate 9. Thank you. Seru banget gak sih? Kayak aku tuh seru aja gitu roleplay kayak gitu. Dan awalnya tuh aku kayak cuman ngejalani sebagai ya udah seru-seruan aja, tapi seiring dijalanin it actually helped me a lot. Itu kayak ngebantu kekakuan aku ketika ngomong bahasa Inggris tuh jadi jauh lebih lancar dan jauh lebih terbiasa untuk lidahku. You gotta try it. And for the last tip on how to improve your spoken English is by speaking. Just speak wherever it is. Ngomong aja, perbanyak kesempatan untuk ngomong dalam bahasa Inggris. Terserah apapun itu. Kalau misalnya kalian suka monolog nih, ngeluh-ngeluh atau misuh-misuh ketika lagi sendiri, atau suka nyablak, coba deh pakai bahasa Inggris. Contohnya nih, misalnya kayak, so here is the website that I used to walk by. I'm used to walking by. In the way I'm going to my office. As you guys can see, beside of me, there's a river. Kalau misalnya kalian ngerasa aneh atau nggak biasa, bisa juga kalian having a real conversation, ngobrol sama orang. Sekarang kan banyak nih aplikasi belajar bahasa. Aku personally suka pakai HelloTalk. Itu bagus banget untuk nyari teman yang kita punya tujuan yang sama untuk sama-sama belajar bahasa. Dan biasanya kita juga bisa kayak bikin nih jadwal rutin. Seminggu sekali, entah itu by phone, atau kalau misalnya bisa ketemu, it will be good. Terus kayak ya udah ngobrol aja, kayak natural conversation. Atau kalau mau ditentuin sih, misalnya kayak minggu ini kita ngobrolin ini yuk, minggu depan ngobrolin A, C, D gitu. Terserah. Atau kalau misalnya nggak ada teman, sekarang kan ada nih ChatGPT. Itu juga bisa kok jadi teman kalian atau partner kalian dalam ngobrol bahasa Inggris. Aku juga kadang kalau misalnya lagi pengen nih practice my English, tapi kayaknya nggak ada teman yang lagi bisa dihubungin, aku biasanya ke ChatGPT gitu. Sesimpel kayak misalnya, Hello GPT, I'm kind of confused. What should I cook for today's dinner? Could you give me some recommendation? Kayak gitu. Terus banyak gitu kan. Apalagi ChatGPT kan kita bisa nanya banyak hal atau tips banyak hal. And just try to do it English. Gitu. So, itu dia tips yang bisa aku share untuk di video kali ini. Mudah-mudahan dari yang aku share bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau kalian penasaran tentang tips-tips lainnya dalam belajar bahasa ataupun self-development, boleh stay tune di channel ini, karena aku bakalan banyak upload tentang hal itu. I'll see you in the next video. Stay healthy. Bye!